Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun Fufu Fafa terus mendapat sorotan yang tajam. Baru-baru ini, Ade Armando mengeluarkan statement yang mempertanyakan kalau akun Fufu Fafa milik Gibran Rakabuming Raka, memangnya kenapa? Lantas netizen ramai-ramai menghujat Ade Armando. Kita saksikan berikut. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Kalau itu memang ditulis Gibran, itu sangat mungkin dilakukan dalam konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo yang luar biasa tajam di masa itu. Dan yang harus diingat, itu adalah postingan 1 dekade lalu. Sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Mengungkitnya kembali sekarang dan bahkan berharap bahwa itu bisa digunakan untuk membangkitkan kemarahan Prabowo sehingga dia membatalkan diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, ya jelas menjijikkan. Emang kenapa katanya? Ini dosen loh yang ngomong. Waktu Rocky Gerung bilang Presiden Jokowi adalah bajingan tolol, dia bilang gak pantas. Dia bilang Rocky adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Karena itu dia layak dikecam dan dihina balik. Kenapa gak pakai sudut pandang yang sama? Bahwa jika benar Fufu Fafa adalah Gibran, maka Gibran adalah orang yang tak mengenal adab dan bodoh. Emang boleh Wapres tak mengenal adab dan bodoh? Dan beda antara Rocky dan Fufu Fafa. Objek yang dihina oleh Rocky adalah presiden, sedangkan Fufu Fafa menghina banyak orang secara personal. Bukan cuma Prabowo, artis-artis yang gak ada kaitannya pun dihina, yang bahkan masuk kategori fitnah dan pelecehan seksual. Dia bilang anak Prabowo adalah homo. Apa dasarnya coba? Kalau anak Prabowo ngelaporin itu boleh nggak? Kalau artis-artis yang dilecehkan mau lapor boleh nggak? Boleh dong. Masih nanya emang kenapa? Dosen kok logikanya sungsang. Kata Ade Armando gini, kalau Gibran pemilik akun Fufu Fafa, memang kenapa? Nggak kenapa-napa sih, cuman ya akuin aja gitu loh. Akuin aja kalau itu akunnya dia dan minta maaf juga atas perilaku-perilaku yang brutal di masa lalu itu. Intinya sih ya ngaku aja gitu loh. Toh juga nggak bakalan dia apa-apain. Kan bapaknya masih presiden dan dia wakil presiden yang terpilih. Ya nggak mungkin lah dia di penjara, ya kan? Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli. Plus 6289750 sekian 33 belakangnya. Jadi itu ternyata benar. Jadi sudah jelas tuh nomor handphonenya, sudah jelas nomor handphonenya Gibran. Jelas. Email Cilipari itu adalah emailnya resmi untuk Jelas. catering yang dia sebut itu. Keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Fufu Fafa. Ini nggak bisa ngelak lagi. Kemudian berupaya mengganti nama Gibran itu diganti menjadi Selamat. Ini berusaha disamarkan. Dia lupa bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Ada. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1, sudah firm. Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Bang, ada info kah hari ini? Kalau dulu ada satu keluarga namanya keluarga Halilintar bikin lagu judulnya Ziggy Zaga. Nah, zaman sekarang ada satu keluarga anaknya punya satu akun namanya Fufu Fafa. Keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran kan? Gak usah lu sebut namanya. Lagian kan kata Budi Ari bukan akunnya. Mana sih nggak aman. Dia tuh anak wali kota gitu kan ya, pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi tengil. Kalau kita lihat akun Fufu Fafa itu kan itu behavior itu ya. behavior ya. Menurut Dokter Tifa nih, setelah membaca itu ya, apa tuh komen-komen dia di akun itu, apa yang Dokter Tifa bisa sampaikan kepada kita mengenai behavior Gibran ini? Iya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufu Fafa itu aktif, aktif dia gunakan dengan segala macam tujuan, gitu. Dan yang sangat disorot sama kita itu kan dua. Si Fufu Fafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang penting, mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasme. Sangat keji ya, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya di situ tuh ada seseorang yang benar-benar nggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu
sesuatu. Artinya kalau seperti ini berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Oke. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan kan dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu. Jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan. Yang mengerikan sekali lah gitu ya, seperti itu. Nah, artinya ini kan eksesif ya. Berarti dia itu adiksi nih. Berarti dia adiksi. Nah, sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalam. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah, penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Jadi dulu dokter, kalau orang penuh dengan kemarahan bisa dia menjadi destruktif. Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks sudah pasti. Sudah pasti. A1 itu. A1 kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang jalani Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai objek seksualitas dia itu ke kecanduan ya gitu ya. Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Apa impact-nya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan. Ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Nah, berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh, itu fatal ya? Karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah, bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan nggak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Jadi orang yang jiwanya udah terpecah itu kan larinya itu kalau nggak ke schizofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Oh, bisa jadi psikopat. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan schizofren. Kenapa? Kalau schizofren nggak bisa dihukum. Ketika pemeriksaan kesehatan waktu ingin mencalonkan diri, itu kan ada pemeriksaan kesehatan lengkap. Ya. Ini tidak terbaca. Siapa bilang nggak terbaca? Nggak diumumkan aja sama publik kali. Oh, jadi sebenarnya terbaca pada saat pemeriksaan kesehatan? Ya pastilah. Kalau misalnya dalam tim dokter yang memeriksa itu ada dokter psikiatri, pasti akan terbaca. Masalahnya kan apakah dokumen itu dipublish kan belum tentu. Berarti kalau begitu melanggar etik dong dokternya. Kalau seharusnya penyakit ini tidak diloloskan, lantas dia loloskan itu gimana sih kira-kira? Kita asumsi ya, seandainya pun itu terjadi, siapa sih yang berani menyatakan itu kepada yang bersangkutan? Karena bapaknya presiden. Nah, siapa sih yang berani? Orang apapun aja dia berani kok, jangankan soal dokumen kesehatan. Orang undang-undang tentang diubah. Itu aja diubah berani gitu. Apa artinya dokumen kesehatan gitu. Terserah KPU-nya mau melolos. Kan terserah KPU-nya kan. Berarti masalahnya di KPU-nya bukan di Ade Armando, kalau Gibran pemilik akun Fufu Fafa memang kenapa? Ade, nih dengerin nih Ade ya. Gibran itu calon wakil presiden Indonesia ya, yang sebentar lagi akan dilantik ya. Kita bisa bayangin nggak? Kita akan memiliki wakil presiden yang otaknya kagak beres. Kalau hanya sekedar netizen gitu ya yang berkomentar seperti itu ya, ya nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh besar lah terhadap bangsa dan negara gitu ya. Nah ini wakil presiden gitu loh ya. Seorang wakil presiden itu ya seharusnya ya, selayaknya ya, dia memiliki rekam jejak yang baik ya, prestasi gitu. Ini rekam jejak Fufu Fafa. Aduh. Kalau begitu ya berarti Ade sudah memvalidasi ya dengan pertanyaan seperti itu. Kalau memang Gibran pemilik akun Fufu Fafa, terus kenapa? Ya berarti itu secara tidak langsung Ade memvalidasi ya, membenarkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Barreskrim karena sebut Fufu Fafa adalah Gibran. Pasukan bawah tanah apa tuh? Gorong-gorong. Kalau mau ngelaporin tuh ya ngelaporin semuanya ya, bukan hanya Roy Suryo ya, karena ini berawal dari hacker ya yang membongkar akun lama Fufu Fafa ya, lalu para pakar IT, ahli IT yang meneliti lah ya by data dan fakta yang akurat ya. Nih kalau mau ngelaporin itu ya harus ngelaporin dengan data dan
fakta juga gitu ya. Jangan hanya bisa ngelapor-lapor aja. Berarti kalau gitu penjara bakal penuh dong sama orang-orang yang ahli IT. Nah kalau gitu gue jadi curiga nih ya. Berarti selama ini yang selalu komentar di VT gue itu jangan-jangan ya si Fufu Fafa. Ini gue hanya sekedar menduga ya. Kemarin kan gue bilang satu-satunya cara membantah masalah ini, isu ini, Fufu Fafa adalah dengan cara mencari kambing yang warnanya hitam. Ternyata bener guys. Lu lihat nih. Udah ada yang kepikiran buat cari kambing namanya admin. Kocak, sumpah. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Harusnya Bapak ini tanya dulu ke Gibran. Kalau akun emang punya Gibran, kenapa nggak diakuin? Kenapa nggak klarifikasi? Kenapa malah Bapak yang sibuk klarifikasi? Itu jawab dulu, baru nantang-nantang masyarakat kayak gini. Adakah tindakan kriminal yang dilakukannya saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki anak yang melambai? Anak yang melambai. Itu memang kurang ajar. Tapi itu bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Kalau itu kata memang siapa ditulis bukan Gibran. kejahatan. Dua hinaan ini masuknya apa nih? Fakta, hoax, fitnah. Nanti kalau fitnah, kalau hoax kan bisa tuh penyebar hoax berarti. Ujaran kebencian bisa, pencemaran nama baik bisa. Di smart. Kalau Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya, ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul ya kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita, mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden gitu ya. Dadah Gibran, Prabowo bakal selingkuh sama Puan. Makanya kalau punya jejak digital jelek itu dijaga. Buntut kasus akun Fufu Fafa. Katanya nih Gibran bakal didepak dari kursi wakil presiden begitu dilantik bulan Oktober nanti. Ya iyalah, siapa yang gak bakal sakit hati kalau dirinya dikatain sesadis itu sama orang lain di sosmed. Konon beredar gosip kalau Prabowo lagi ngedekatin Puan Maharani buat gantiin posisi Gibran jadi wakil presiden. Sementara itu Mbak Puan emang katanya lagi bikin jadwal ketemuan dengan Prabowo dan Megawati dalam waktu dekat ini. Wah, kalau beneran kejadian gimana ya nasib Gibran selanjutnya? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Di tengah situasi yang panas seperti ini, jelang berakhirnya periode jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, akun Fufu Fafa justru menjadi semacam akun Fufu Fafa justru seperti semacam bom yang akan mengiringi berakhirnya Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Polemik terus bergulir, apalagi Ade Armando ini seharusnya tidak membuat statement
yang menambah gaduh, dan itu sebenarnya kembali kepada Pak Jokowi yang sebenarnya tidak perlu terus digoreng oleh pihak-pihak di mana masyarakat dianggap sebagai loyalis Pak Jokowi seperti Ade Armando ini. Namun akun Fufu Fafa ini dalam berbagai forum diskusi, Roy Suryo ini memang yakin 99,9% akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Raka Buming. Dan yang menjadi sorotan tajam karena Gibran saat ini sebentar lagi akan dilantik mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden Indonesia. Dan di dalam akun Fufu Fafa itu yang banyak disorot, yang banyak dicaci, yang banyak disorot, yang banyak dicaci, salah satunya dari akun Fufu Fafa tersebut adalah Pak Prabowo Subianto. Demikian. Memang kenapa